Baik, kita lanjutkan di video yang kedua. Ini berbicara tentang confirmatory factor analysis. Ini juga metode alternatif untuk kita melihat atau melakukan pengujian validitas dan reliabilitas, gitu ya, untuk mengukur apakah item pertanyaan kita sudah cukup mampu mengukur apa yang mau kita ukur dan juga sudah cukup konsisten atau belum. Tadi di video pertama saya sudah menjelaskan bahwa validitas berkaitan tentang ketepatan alat ukur itu, ya. Lalu kalau reliabilitas itu berkaitan dengan konsistensi. Nah, tadi metode pertama itu adalah metode yang mungkin paling mudah ya ketika kita mau melakukan uji validitas dan reliabilitasnya. Nah, seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan, muncul juga metode yang lain, yaitu confirmatory factor analysis. Ya, tadi di video pertama saya sudah menjelaskan bahwa ini confirmatory factor analysis adalah salah satu bagian di metode statistik yang namanya analisis faktor atau faktor analisis. Ya, jadi faktor analisis itu bisa ada dua tipe, ada tipe explanatory factor analysis, ada tipe confirmatory factor analysis. Untuk tipe yang pertama, yang explanatory factor analysis, teman-teman bisa baca dan pelajari di tadi ya, sudah saya sampaikan di sini. Di materi yang saya berikan juga di materi hari ini ya, mengenai explanatory factor analysis. Contohnya masih dari tadi, masih sama, alat ukur tentang SPSS Anxiety, gimana caranya dari 23 item ini kita coba buat faktor-faktor, sehingga tadi hasilnya dari 23 item itu bisa membentuk 4 faktor, ya, atau di sini istilahnya ada 4 subscale. Ada fear of computer, fear of statistics, fear of mathematics, dan terakhir fear evaluation. Nah, bedanya apa dengan confirmatory factor analysis yang akan kita bahas sekarang? Confirmatory factor analysis, namanya juga konfirmatori, artinya mengkonfirmasi. Kalau tadi yang pertama explanatory, artinya kita mengeksplorasi. Ya, di sini tadi faktor analisis saya bisa bagi dua, ada yang kita sebut explanatory factor analysis atau istilahnya juga ada yang bilang exploratory gitu ya. Ini adalah biasanya dimulai dari data, lalu kita melakukan eksplorasi untuk menemukan struktur tertentu atau faktor-faktor tertentu. Nah, kalau confirmatory factor analysis, kita mulainya nggak dari data, kita mulainya dari model teoritis. Yang ini biasanya based on teori-teori yang melandasinya. Ya, lalu nanti apa yang kita lakukan? Kita melakukan konfirmasi. Kita menilai kecocokan datanya. Cocok nggak sih data yang kita punya dengan model yang mau kita teliti? Ya, nanti kita coba jelaskan lagi. Nah, biasanya ketika kita berbicara tentang CFA atau analisis faktor konfirmatori, kita akan buat sebuah gambar ya. Di sini yang biru ini adalah faktor, ini bentuknya elips gitu ya, menggambarkan bahwa biasanya faktor ini berupa variabel konstrak atau sesuatu yang tidak bisa kita ukur secara langsung. Lalu yang kotak yang warna kuning ini adalah item-itemnya atau pertanyaan-pertanyaannya. Dan dia biasanya berupa indikator dan dia observable, bisa kita ukur secara langsung. Ya, ini yang dipelajari juga di psikometri, apa itu konstruk, apa itu indikator gitu ya. Nah, teman-teman tinggal mengaplikasikannya di statistik sesuai dengan apa yang sudah dipelajari. Nah, tadi pada saat kita melakukan CFA, kita melakukan atau kita mencocokkan sebenarnya ya, apakah data kita itu cocok nggak sih sama model atau pendekatan secara teoritisnya gitu ya, cocok atau tidak. Maka di sini nanti ada uji kecocokan untuk mengevaluasi derajat kecocokannya. Atau istilahnya adalah goodness of fit.
apa yang kita lakukan pada saat menguji goodness of fit di sini? Di sini ada dua ya, kita melakukan kecocokan keseluruhan model atau overall model fit, lalu kita melakukan uji kecocokan di model pengukurannya atau measurement model fit. Nah, ukuran-ukurannya apa saja? Di sini ada banyak. Yang overall, yang uji kecocokan seluruh model, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 11 ukuran goodness of fit, ya. Yang di sini 10 ya kayaknya. 10 ukuran goodness of fit, yang sebelah kanannya adalah kriterianya. Misalkan, yang pertama adalah p-value dari chi-square, itu harus lebih dari 0,05. Kalau saya pakai alfanya 5%. Nanti kita juga bisa mengeluarkan nilai RMSEA gitu ya. Ini yang dikatakan baik modelnya kalau nilai RMSEA-nya kurang dari 0,08 dan seterusnya. Jadi model dikatakan baik atau fit kalau memenuhi kriteria-kriteria ini. Ya. Lalu yang berikutnya adalah uji kecocokan yang model pengukurannya. Yang pertama, kita bisa mengevaluasi validity construct-nya dan reliability construct-nya. Nah, untuk melakukan validity construct-nya, biasanya nanti kita melihat dari standardized loading factor. Itu harus di atas 0,5. Walaupun ada beberapa kriteria ya. Ada yang dilihat dari nilai T-nya, ada yang dilihat dari standardized vector loading. Dari standardized vector loading juga ada yang referensi mengatakan di atas 0,7, ada yang mengatakan di atas 0,5 gitu ya. Sebenarnya tergantung kita ya, kita mau pakai aturan yang mana, dan tentunya disesuaikan sama kasus atau penelitiannya, sebenarnya seperti itu. Nah, sekarang kita coba masuk ke CISP-nya lagi, kita coba praktekkan, masih tentang konstruk yang sama gitu ya. Sini masih dari tadi fear of statistic, lalu masih dari 23 item yang kita ukur. Nah, kalau di sini, kalau di CFA, artinya tadi kita mau mengkonfirmasi item-item ini betul nggak mengukur apa yang memang mau kita ukur. Gitu ya. Kalau tadi dari hasil di sini, ada dari 23 item itu, dia akan membentuk 4 faktor. Ya. Nah, sekarang kita balik point of view-nya. Pada saat kita melakukan CFA, point of view kita adalah seperti ini. Benar nggak sih item 6, 7, 10, 13, 14, 15, 18 ini mengukur fear of computer? Betul nggak sih item 1, 3, 4, 5, dan seterusnya mengukur fear of statistic? Dan seterusnya. Jadi kita ingin mengkonfirmasi apakah betul item-item di sini mengukur konstruk yang memang mau diukurnya atau tidak. Ya, oke. Kita masuk lagi ke sini. Maka untuk melakukan CFA, teman-teman bisa masuk ke faktor, lalu di sini ada pilihannya, pilih yang confirmatory factor analysis. Ya, oke. Di sini karena kita mau mengkonfirmasi item-item ini betul atau tidak membentuk faktor-faktor tadi, maka anggaplah bahwa tadi kita punya tadi kita punya 4 faktor ya, maka di sini teman-teman harus menuliskan dulu faktornya. Di sini misalkan ini fear of computer. Ini faktor pertama. Ya, lalu faktor kedua itu adalah fear of statistic. Lalu tambahkan lagi, yang ketiga adalah fear of mathematics. Ya, dan yang terakhir, peer evaluation. Nah, sekarang tinggal kita masukkan, kita sesuaikan item-itemnya. Oke, item yang pertama ya, 6, 7, 10,
13, 14, 15, 18 masuk ke faktor pertama. Ya, lalu jadi kelompokkan sesuai dengan tadi konstruknya. 45, 12, 16, 20, 21, itu masuk yang kedua. Lalu 8, 11, 17 masuk yang ketiga. Terakhir 2, 9, 18, 22 dan 23 masuk ke yang faktor terakhir. Jadi kita mau mengkonfirmasi betul atau tidak item-item ini mengukur konstruk yang tadi kita sudah buat. Ya. Oke, teman-teman tinggal masuk saja. Sebenarnya ini langsung ada ya. Nah, ini ada model fit dan parameter estimate-nya tadi. Karena kita mau mengkonfirmasi, maka kita bisa mengukur seberapa baik model itu lewat dengan uji kecocokan modelnya. Ya, ada model fit, ada chi-square. Tadi p-value-nya kalau kita lihat aturannya, ya, p-value dari chi-square itu harus lebih besar daripada 0,05. Sedangkan tadi punya kita sebenarnya p-value-nya masih kurang dari 0,001. Jadi belum cukup fit ya untuk menggambarkan konstruk-konstruk tadi. Lalu yang loading faktor itu yang mana gitu ya. Nah, di sini belum kita munculkan. Teman-teman bisa masuk ke tambahannya, ada additional output. Oke, bisa masuk ke advance, ya teman-teman masuk ke advance, lalu di standardization untuk bisa mengeluarkan standardized loading factor, di sini pilih yang all. Pilih yang all, lalu oke, di additional output-nya pilih additional fit measure. Baik, ini output dari yang tadi kita sudah lakukan gitu ya. Kalau saya ulang, tadi tinggal kalian buat faktor-faktor, lalu tadi masukkan item-itemnya gitu ya. Oke, ini tadi saya ya, oke, masukkan, lalu di additional output-nya kalian klik additional fit measure, lalu di advance kalian di standardization-nya pilih yang all ya. Nah, nanti kita coba analisis berdasarkan ini ya. Yang pertama, uji kecocokan overall fit-nya. Kalian tinggal cocokkan output yang di sini sesuai dengan kriterianya. Oh, misal p-value dari chi-square-nya ini adalah ini ya, chi-square test. Lihat p-value-nya. Oh, harusnya 0, di atas 0,05 nih. Oh, dia masih kurang dari 0,05. Oh, ini berarti belum fit. Lalu pakai ukuran yang berikutnya. Misalkan ini ada CFI, Comparative Fit Index. Oh, di sini ada CFI. CFI harus lebih dari 0,9. Oh, ini udah 0,98. Oh, berarti dia sudah fit. TLI. Oh, di sini nggak ada ya. Kita coba lagi, misalkan ini ada NFI ya, ada NFI di sini. NFI 0,978. Di sini referensinya adalah di atas 0,9. Oh, berarti sudah fit. Semakin banyak ukuran-ukuran yang fit, maka itu semakin baik. Ya, jadi kalau misalkan tadi nilai p-value ininya tidak terpenuhi, tapi yang lainnya terpenuhi, maka itu masih bisa kita terima. Karena nilai chi-square ini sangat bergantung dari banyaknya data. Jadi dia sangat
sensitif terhadap banyaknya data. Jadi kalau misalkan chi-square-nya tidak terpenuhi, tapi yang lainnya terpenuhi, itu masih bisa kita simpulkan bahwa modelnya fit. Ya. Lalu ukuran yang kedua adalah tadi kita melihat standardized ya. Ada standardized loading factor, saya akan pakai yang di atas 0,5. Nilai standardized itu teman-teman bisa lihat dari output yang ini ya. Parameter estimates. Lalu di sini ada standardized estimate all. Maka ini menyatakan bahwa dia nilai standardized loading factor. Di atas 0,5 maka itu menandakan bahwa dia sudah cukup baik. Nah, biasanya kalau di bawah 0,5 itu menandakan bahwa item-item itu juga tidak cukup valid atau belum cukup valid untuk mengukur konstruk yang ini ya, atau untuk mengukur faktor-faktor yang ini. Jadi ini juga bisa dipakai untuk uji validitas. Kalau nilai standardized loading faktornya kurang dari 0,5, biasanya tidak kita masukkan ke dalam sebuah penelitian atau item itu tidak valid, biasanya seperti itu. Ya, jadi simpelnya seperti itu. Untuk yang lain mungkin nanti kita coba jelaskan pada saat praktikum ya, output-outputnya. Tapi dua output yang tadi itu adalah output utama yang kita perlukan untuk melakukan konfirmatory faktor analisis. Untuk output yang lain itu hanya tambahan saja. Ini faktor varians, faktor covarians, ini hanya tambahan saja. Ya, jadi kalian cukup untuk menginterpretasikan dari nilai faktor loading dan nilai model fit-nya. Oke, saya rasa di video pembelajaran kali ini cukup sekian. Nanti kita akan banyak diskusi pada saat proses praktikumnya. Ya, saya akhiri video pembelajaran kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.